Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang berjudul klasifikasi makhluk hidup, yang merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1. Benda-benda di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki benda tersebut. Di antaranya bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, serta bahan penyusunnya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bernapas. 2. Memerlukan makanan dan minuman. 3. Bergerak. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Reproduksi atau berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsangan. Serta yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup secara umum adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus dari mengklasifikasikan makhluk hidup adalah: yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Serta yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu: 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Serta yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berikut ini disajikan urutan takson pada tumbuhan sebagai berikut: Regnum, Divisio, Classis, Ordo, Family, Genus, dan Spesies. Adapun urutan takson pada hewan yaitu Regnum, Phylum, Classis, Ordo, Family, Genus, dan Spesies. Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Dasar yang digunakan kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Berikut ini disajikan contoh penggunaan kunci determinasi hewan. Berdasarkan kunci determinasi di atas, maka kambing mempunyai kunci determinasi 1B, 3B, dan 5B. Berikut ini disajikan gambar mikroskop yang dilengkapi dengan
fungsinya. Adapun bagian-bagian mikroskop tersebut adalah yang pertama, lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan objek. Yang kedua, lensa objektif yang berfungsi memperbesar bayangan benda. 3. Diafragma yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. 4. Cermin mengarahkan cahaya pada objek. 5. Tabung mikroskop atau tubus berfungsi menghubungkan lensa okuler dan objektif. 6. Meja benda atau preparat yang berfungsi sebagai tempat meletakkan preparat. Yang ketujuh, klip atau pegangan sedia atau penjepit objek yang berfungsi untuk menjepit preparat. 8. Lensa mikroskop atau pegangan untuk pegangan saat memindahkan mikroskop. 9. Mikrometer atau skrup pengarah halus yang berfungsi menggerakkan lensa objektif secara lambat. 10. Makrometer atau skrup pengarah kasar yang berfungsi menggerakkan lensa objektif secara kasar. 11. Kondensor yang berfungsi mengumpulkan cahaya yang masuk. 12. Skrup atau sendi inklinasi yang berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Serta yang ke-13, kaki berfungsi untuk menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop yaitu yang pertama, ambillah mikroskop. Yang kedua, posisikan lensa objektif pada perbesaran paling lemah berada pada suatu poros dengan lensa okuler dengan memutar revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan perbesaran tertentu. Selanjutnya, atur diafragma untuk mendapat cahaya yang terang. Aturlah cermin agar mendapatkan cahaya. Yang keempat, letakkan preparat di meja preparat, lalu jepitlah preparat dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar dengan menyesuaikan menggunakan makrometer dan mikrometer. Serta yang keenam, setelah preparat terlihat, kalian juga bisa mengganti lensa objektif sehingga diperoleh gambar dengan perbesaran yang diinginkan. Selanjutnya, perbesaran gambar dapat dihitung dengan rumus perbesaran gambar sama dengan perbesaran lensa objektif kali perbesaran lensa okuler. Ciri-ciri Monera yaitu pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau juga disebut prokaryotik. 2. Bersel satu atau uniseluler. Serta yang ketiga, mampu berkembang biak dengan belah diri. Contoh dari Monera ini adalah bakteri dan alga biru. Ciri-ciri Protista meliputi 1. Selnya memiliki membran inti atau juga disebut eukariotik. 2. Bersel tunggal atau uniseluler. 3. Mampu berkembang biak. Adapun contohnya yaitu protozoa, amuba, euglena, plasmodium malaria, dan paramecium. Ciri-ciri jamur yaitu 1. Bersifat saprofit, maksudnya memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. 2.
bersifat parasit, maksudnya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. 3. Tidak berklorofil, sehingga tidak mampu berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. 4. Berkembang biak dengan spora. 5. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun. 6. Hidup di tempat lembab. 7. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Selanjutnya, jika hifa bersambungan membentuk miselium. Contohnya, jamur roti, jamur tempe, jamur tape, dan jamur kayu. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dibedakan atas 2 jenis kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, serta yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau berkormus, yaitu Tracheophyta, yang meliputi paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Adapun tumbuhan biji atau Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berkeping 1 atau monokopil serta tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu 1. Memiliki spora, 2. Mampu berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, 3. Memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri, 4. Habitatnya berupa tempat lembab. Contohnya, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu 1. Memiliki spora, 2. Mampu berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, 3. Memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri, 4. Habitatnya berupa tempat lembab, serta yang kelima, ujung daun mudanya menggulung. Contohnya, paku purba, paku kawah, paku ekor kuda, dan paku sejati. Ciri tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yaitu berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus daun buah. Serta yang kedua, alat reproduksinya berupa strobilus. Contohnya, hijau, pakis haji, cemara, damar, dan pinus. Ciri tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yaitu memiliki bakal biji atau bijinya dilindungi oleh daun buah, serta daun buah dikelilingi bunga. Contohnya, mangga, anggur, nangka, dan jambu. Ciri tumbuhan berkeping 1 atau monokotil yaitu 1. Memiliki 1 keping daun lembaga, 2. Berakar serabut, 3. Batang tidak berkambium, 4. Berkas pembuluh angkut tersebar, 5. Tulang daun sejajar atau melengkung, 6. Daun kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Contohnya salak, padi, dan jagung. Ciri tumbuhan berkeping 2 atau dikotil yaitu memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, serta kelopak bunga kelipatan
4 atau 5. Contohnya mangga dan kacang tanah. Dunia hewan dibagi menjadi dua, yaitu Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kelompok hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata meliputi 1. Protozoa atau hewan bersel satu, contohnya amoeba, paramecium, dan euglena. 2. Porifera atau hewan berpori, contohnya Cichons dan Eusponia sp. 3. Coelenterata atau hewan rongga usus, contohnya anemon laut, batar, dan karang batu. 4. Platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya cacing pita dan cacing pipih. 5. Nematolinthes atau cacing gilik, contohnya cacing perut dan cacing kremi. 6. Annelida atau cacing berruas-ruas, contohnya cacing tanah dan muka. 7. Echinodermata atau hewan berburi-buri, contohnya bintang laut dan lada laut. 8. Moluska atau hewan lunak, contohnya gurita, sotong, cumi-cumi, tiram, remis, dan kerang. 9. Insekta atau serangga, contohnya jangkrik dan belalang. 10. Krustakea atau udang-udangan, contohnya kepiting. 11. Arachnida atau laba-laba, contohnya kalajengking dan laba-laba. 12. Myriapoda atau lipan, contohnya lipan dan luwing. Vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu Fishes atau ikan, contohnya gurame dan lele. Amfibi atau hewan hidup di dua alam, contohnya katak dan salamander. 3. Aves atau burung, contohnya alputut dan cocakrowo. 4. Reptil atau hewan melata, contohnya kadal dan buaya. Serta yang kelima, mamalia atau hewan yang menyusui, contohnya sapi dan kerbau. Aurolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda, yang aturannya sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. 2. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Serta yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa lain yang dilatinkan serta dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Contoh nama ilmiah jagung yaitu Zeamais yang terdiri dari dua kata, yaitu Zea menunjukkan nama genus dan Mais nama petunjuk spesies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.